Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Ini namanya cuma kebetulan. Ya, kebetulan disuruh bapak di istana. Ucapkan kalimat dangkal itu. Dan si pemuda bilang bahwa ya, Saya sudah ada di sini. saya sudah di sini. Percakapan akademis apa itu? Bandingkan dengan anak SMA. Dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Ngumpulkan suara. Maksudnya gitu ya. Orang tua, saya Jan Etes, terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Arsihan Bahriyadi Manakar. Di video kali ini saya mencoba mereaksi netizen di mana riuh terhadap pencalonan Gibran. Nah, di video ini saya akan memperlihatkan, saya mengambil kesimpulan bahwa di Pilpres 2024 kali ini, di mana Indonesia yang katanya bermimpi menuju Indonesia emas, Indonesia maju pada tahun 2045. Tapi ketika saya melihat bahwa pencalonan Gibran ini menandakan mendungnya matinya demokrasi kita di Indonesia. Jumlah penduduk kita yang hampir 300 jiwa ini hanya diwakili oleh Gibran yang katanya dia pemuda yang cerdas, yang mampu membawa Indonesia ini Indonesia emas. Di sini sangat jelas bahwa kita dianggap kekurangan pemuda yang hebat. Padahal kita tahu Gibran itu bukan apa-apa, bukan orang yang cerdas. Dia karena cerdas, dia karena bisa, karena dia adalah anak presiden. Sang putra mahkota Mas Wali Gibran Raka Buming Raka memang tidak dikenal sebagai orang yang ramah, apalagi merakyat. Malah sebaliknya, dia ini cenderung dinilai sebagai pemimpin muda yang sombong dan angkuh. Bicaranya seringkali nggak jelas dan membuat segala hal malah jadi mengambang, nggak ada kejelasan. Misalnya saja, soal posisinya di PDI Perjuangan. Sampai sekarang, sikap dan posisi Mas Gibran masih belum jelas. Apakah dia mundur dari partai yang sudah menyediakan karpet merah baginya ketika Pilkada Solo dan mendukung dengan sepenuh hati ayahnya, Pak Jokowi, selama perjalanan panjang 20 tahun lebih karir politiknya? Ini semua masih serba belum jelas dan dibuat semakin gak jelas oleh sikap Mas Gibran sendiri. Waktu ditanya oleh wartawan, Mas Gibran ini malah menjawab kalau semuanya sudah beres. Tapi seperti apa yang dia anggap seperti beres itu? Nggak jelas, iya kan? Apakah dia ini sudah benar-benar mundur dan pamitan dengan baik-baik? Atau dia ini memang cuma ya memancing-mancing saja buat dipecat PDI Perjuangan supaya kemudian bisa bersandiwara sebagai korban, supaya bisa playing victim, supaya bisa berteriak keras kalau dia ini sudah dizolimi. Tapi dunia memang nggak semudah itu, Ferguson. PDI Perjuangan nggak terpancing sama taktik usang sang putra mahkota. Mereka terus menunggu sikap resmi dari Gibran. Mereka menunggu Gibran punya nyali dan bisa bersikap jantan untuk mengakui secara terbuka kalau dia memang sudah meninggalkan PDI Perjuangan demi ambisinya menjadi cawapres dari Eyang Prabowo. Di antara Gibran dan PDI Perjuangan, mereka sedang saling adu kesabaran. Ribuan netizen luapkan kemarahan ke akun Gibran di Instagram. Deklarasi nama Gibran Raka Buming sebagai cawapres Prabowo Subianto berbuntut panjang dan menjadi polemik
di dunia politik tanah air. Ribuan warganet meluapkan amarah terkait deklarasi itu dalam kolom komentar di akun Gibran Rakabuming di Instagram. Banyak komentar yang menyindir, yang memanfaatkan kekuasaan sang ayah, Presiden Joko Widodo, untuk memuluskan perjalanan karir politiknya. Nah, kontradiksi pencalonan Gibran di Pilpres 2024 kali ini dan kontestasi kali ini sangat menarik karena membuat riuh. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Ini namanya cuma kebetulan. Ya, Kebetulan disuruh bapak di istana. Riuh di sosial media. Coba kita saksikan video-video kontradiksi Gibran ini. Saya pengangguran, saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. 10 years later. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Presiden Soekarno bilang begitu. Karena dia paham inspirasi dari pemuda. Presiden Jokowi bilang, saya beri 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Anda bayangkan ide apa yang ada di kepala Jokowi sehingga hanya mampu mengucapkan kalimat dangkal itu. Dan si pemuda bilang bahwa ya, Saya sudah ada di sini. saya sudah di sini. Percakapan akademis apa itu? Bandingkan dengan anak SMA yang tadi malam bersama-sama dengan mahasiswa UIPM saya kasih ceramah, anak itu angkat tangan, anak SMA. Bagaimana caranya Pak Rocky? Kami ikut serta dalam proses menjatuhkan presiden. Itu angkat tangan, anak SMA. Bagaimana caranya Pak Rocky? Kami ikut serta dalam proses menjatuhkan presiden. Serius. Nah, itu tadi adalah tampilan-tampilan video kontradiksi terhadap Gibran, dan itu masih banyak lagi video-video yang pro dan kontra terhadap pencalonan ini. Miris, saya sudah melihat di video-video sebelumnya, jauh sebelum pencalonan ini, dari yang serius sampai yang terlucu. Dan ini yang pernah disampaikan di hadapan Bobby dan Gibran sendiri, jokes-jokes dari para komika profesional yang mereka sampaikan jauh sebelum riuh ini, padahal ini sudah tersampaikan. Nih kita perlihatkan video. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Ini namanya cuma kebetulan. Ya, jangan- Kebetulan disuruh bapak di istana. Ya. Oh, ini acara talk show ya? Talk show ini. Oh, soalnya yang di atas panggung ini keluarga semua nih. Aku pikir acara tali kasih tadi nih. Ya. Selamat datang buatnya Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi. Ya. Selamat datang Bapak Wali Kota Solo, Bapak Gibran. Ya, luar biasa. Gimana suasananya? Mana lebih panas? Panas di Medan, lebih panas di Solo, atau lebih panas wacana 3 periode? Ya. Mana lebih panas? Kan lucu kan? Ini yang bikin kita lucu. Aku datang ke sini tadi kali. Padahal mereka ini adalah 2 orang sosok pemimpin yang benar-benar sukses nih. Iya. Baik sukses di bidang politik, Ya. sukses di bidang kuliner sama bisnis, sama sukses memanfaatkan momen. Kita perlihatkan videonya. Enggak, soalnya mereka ini aku aneh bikin acara adik kakak. Iya. Ya kan? Yang pertama wali kota Medan itu ternyata adik iparnya wali kota Solo. Iya. Ini baru pertama kali terjadi di dunia nih.
Dunia ya. Di dunia, Di dunia ya. Hanya di Indonesia, tapi tenang. Inilah yang namanya cuma kebetulan, ya Iya. kan? Iya. Jangan berpikir aneh-aneh lah. Ini namanya cuma kebetulan. Iya, jangan- Kebetulan disuruh bapak di istana. Ya. Siapa yang mau kita bantai ini? Solo atau Medan? Tenang, tenang, semua lubuk ini. Jangan berebut. Teman-teman, terima kasih aku udah diundang ke acara ini. Jujur, aku mau ngasih tahu temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kuulangi ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Bayaranku di sini gopek ya. Nah, nanti sampaikan sama mamaku ya wih. Maksudku tanpa Pak Jokowi orang ini dua abang-abang biasa, serius. Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi aku bisa jadi polisi. Bisa. Ngecek cewek aku. Halo dek, mau nggak jadi bayangkarinya abang? Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Angkat tangan Pak, kalau dipanggil angkat tangan. Kita ulangi ya, ini kita briefing ya. Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Enggak, dengarkan nyawa. Pak, kalau aku bilang Pak Bobi Wali Kota Medan, angkat tangan ya. Enggak, aduh, mati nih kayaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Pak Bobi Wali Kota Medan. Nurut ya. Teman-teman, roasting itu sebenarnya membongkar aib. Membongkar aib. Jujur, aib Pak Bobi ini nggak ada. Jago kali dia nutupi media. Satu-satunya aib Pak Bobi kalau kita searching di Google, Bobi Nasution Wali Kota Medan, yang pertama kali keluar lampu pocong. Aku nggak tahu konsep lampu pocong itu kayak mana gitu. Tapi aku pas lewat dari jalan itu, ku tengok lampu pocongnya. Kayaknya buang-buang anggaran aja si Bobi ini gue. Dalam hati Pak, dalam hati. Nggak mungkin lah di sini ya. Gila. 1% di setiap perusahaan Medan wajib memperkerjakan karyawan disabilitas. Tapi semua itu sekarang ngomong kosong teman-teman. Kita lihat masih banyak pengemis yang disabilitas ya. Kenapa orang itu bisa ngemis? Karena orang itu nggak dapat pekerjaan yang layak Pak. Karena aku pengen juga gitu Pak. Kayak aku gini kerja di Pemko Medan. Ya mentok-mentok jadi Satpol PP lah. Tapi teman-teman, kenapa orang banyak kali jadi wali kota ya? Aku bingung gitu. Padahal jadi wali kota nggak enak kan Pak? Udah enak. Tengok ya aku ya. Padahal jadi wali kota nggak enak teman-teman. Kita bicara gaji aja. Gaji wali kota 5 juta per bulan. Sementara aku berdiri di sini 5 menit, 5 juta. Gimana Pak? Rocker kita? Aku yang duduk di sana, Bapak yang lucu sini. Tapi Bapak nggak lucu, kinerja Bapak yang lucu. Oke. Udah loh. Weh, kalian ketawa keras, aku jantungan. Udahlah, aku mudah ditandai orang. Mas Pampres aman ya. Bentuknya yang kayak aku galon masukkan katanya. Golo. Oke, sekarang kita ke idolaku teman-teman. Mas Kaisang. Enggak. Masih kurang.
Mas Gibran. Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar. Cari muka. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain, teman-teman? Ngumpulkan suara. Maksudnya gitu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kau. Tapi teman-teman, satu fakta yang menurutku membanggakan, Mas Gibran itu cuma nge-follow satu orang di sosial medianya. Bisa kalian cek. Bahkan Pak Jokowi pun nggak didengarkan suara rakyat ya. Bahkan Pak Jokowi pun nggak di-follow. Bahkan Pak Bobi pun nggak di-follow. Pak Bobi pun nggak nge-follow. Kayaknya orang Indonesia sama-sama nggak suka gitu. Tapi aku nggak punya aib yang banyak tentang Mas Gibran, karena kata agama pun nggak baik ya membongkar aib orang tua. Saya Jan Etes, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya dalam reaksi politik Arsihan Bahriyadi Manakar.